Ketakutan itu lucu. Otak kita sering bereaksi berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Penolakan, misalnya. Ketika seseorang bilang tidak, otakmu bereaksi seolah-olah kamu baru saja terpukul atau terluka. Penelitian dari UCLA bahkan menunjukkan bahwa penolakan sosial memicu area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Tapi, tunggu dulu. Apakah penolakan benar-benar sesuatu yang perlu ditakuti? Kita bukan lagi hidup di zaman purba, di mana ditolak oleh kelompok berarti diusir ke hutan untuk menghadapi harimau lapar. Sekarang, penolakan hanya bagian dari kehidupan, seperti angin yang lewat. Rasanya tidak enak, tapi tidak membunuhmu. Masalahnya, Blay, otak kita belum sepenuhnya mengejar peradaban. Ia masih memakai program kuno yang membuat kita takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak relevan lagi. Tapi ketakutan ini bukan dirimu. Itu hanya sebuah narasi lama yang terus diputar dalam pikiranmu. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membunuh rasa takut itu. Bukan dengan menyangkal keberadaannya, tapi dengan menguasainya. Dan jika kamu ingin membangun rasa percaya diri yang tak tergoyahkan, tetap di sini sampai akhir, Blay. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak rasa takut. Yang dibutuhkan adalah lebih banyak orang seperti kamu yang berani melangkah meski ketakutan itu ada. Kesan pertama itu seperti cuaca di pagi hari, kadang cerah, kadang mendung, tapi tidak pernah menentukan bagaimana keseluruhan harimu. Begitu juga dirimu, apa yang orang lihat di awal hanyalah permukaan, sementara siapa dirimu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam stoikisme, identitas seseorang tidak ditentukan oleh satu momen. Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan seseorang adalah apa yang diulanginya secara terus-menerus. Jadi meskipun kesan pertama buruk, itu bukanlah gambaran akhir. Kenapa ini penting? Ketika kamu terlalu khawatir tentang kesan pertama, kamu memberi terlalu banyak kekuasaan pada momen kecil yang mungkin bahkan tidak diingat orang lain. Ini sering disebut spotlight effect dalam psikologi, perasaan bahwa semua orang memperhatikanmu lebih dari kenyataannya. Bagaimana cara membebaskan diri dari ilusi ini? Blay, pikirkan kesan pertama sebagai pintu masuk ke sebuah cerita, bukan keseluruhan cerita itu sendiri. Jika awalnya kurang sempurna, jangan takut. Lakukan tindakan yang berulang-ulang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Konsistensi adalah cara terbaik untuk mengubah cara orang memandangmu. Blay, bayangkan seorang seniman yang baru memulai lukisan. Coretan pertama mungkin berantakan, tapi itu hanyalah bagian dari proses menciptakan sesuatu yang indah. Begitu juga dirimu. Kesan pertama adalah awal, bukan akhir. Tugasmu adalah terus melukis hingga gambaran lengkapnya terlihat. Dan jika ada yang masih menilai dirimu hanya dari permulaan, mungkin merekalah yang perlu belajar lebih banyak tentang manusia. Blay, penolakan itu seperti hujan di musim penghujan, pasti datang cepat atau lambat. Kamu tidak bisa menghindarinya, tidak peduli seberapa keras usahamu. Tapi seperti hujan, penolakan itu sendiri tidak menyakitkan. Yang membuatnya terasa berat adalah cara kamu meresponsnya. Dalam stoikisme, Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan kejadian yang melukai kita, tetapi opini kita tentang kejadian itu. Ketika kamu ditolak, rasa malu itu sebenarnya tidak datang dari tindakan orang lain. Ia datang dari pikiranmu sendiri yang mengatakan, aku gagal, aku tidak cukup baik. Kenapa ini penting? Blay, jika kamu menerima penolakan sebagai sesuatu yang normal, kamu membebaskan dirimu dari rasa malu yang tidak perlu. Penolakan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda akhir dari usaha. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai growth mindset. Melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, bukan bukti ketidakmampuan. Bagaimana cara melatih respons ini? Pertama, ubah cara pandangmu. Ketika ditolak,
Katakan pada dirimu, bagus, ini kesempatan untuk berkembang. Kedua, bersikap netral. Anggap penolakan hanya sebagai informasi, bukan serangan pribadi. Ketiga, berlatih exposure. Hadapi penolakan kecil secara sengaja untuk membangun ketahanan emosional. Blay, hidup ini seperti permainan catur. Kamu tidak bisa menang tanpa kehilangan beberapa bidak di perjalanan. Penolakan hanyalah langkah mundur untuk melancarkan serangan berikutnya. Dan rasa malu, itu hanya langkah keliru yang bisa kamu perbaiki kapan saja. Hidup itu seperti melempar dadu. Semakin sering kamu melempar, semakin besar peluangmu mendapatkan angka yang kamu inginkan. Tapi apa yang sering terjadi? Banyak orang berhenti mencoba setelah 1 atau 2 kali gagal, seolah-olah dunia ini hanya memberi mereka satu set kesempatan. Faktanya dunia ini tidak kekurangan peluang. Yang kurang hanyalah keberanian untuk terus mencoba. Dalam stoikisme, ada prinsip amor fati, mencintai takdir. Artinya, menerima setiap hasil dengan lapang dada. Baik itu keberhasilan atau kegagalan, karena keduanya adalah bagian dari perjalananmu. Kenapa ini penting? Blay, jika kamu melihat hidup sebagai permainan angka, setiap tidak yang kamu terima sebenarnya mendekatkanmu pada ya. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai hukum probabilitas. Semakin banyak tindakan yang kamu lakukan, semakin besar kemungkinan kamu mencapai hasil yang diinginkan. Bagaimana menerapkan pola pikir ini? Pertama, ubah fokusmu dari hasil ke usaha. Jangan terlalu terobsesi dengan hasil setiap kali mencoba. Fokuslah pada seberapa sering kamu melangkah maju. Kedua, buat target angka. Misalnya, jika kamu mencari pekerjaan, targetkan mengirimkan 50 lamaran, bukan hanya 1 atau 2. Ketiga, lihat penolakan sebagai bagian dari statistik. Anggap setiap penolakan seperti angka dalam permainan. Semakin banyak kamu bermain, semakin besar peluang menang. Blay, bayangkan seorang pemanah yang terus-menerus menembak ke sasaran. Setiap panah yang meleset hanya membuatnya lebih ahli untuk tembakan berikutnya. Hidupmu juga seperti itu. Kesuksesan adalah permainan probabilitas. Semakin banyak kamu mencoba, semakin besar peluangmu untuk menang besar. Jadi teruslah melempar dadu, Blay. Jangan berhenti sampai angka keberuntunganmu muncul. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana manusia bergerak? Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Kita seperti kuda yang ditarik oleh 2 kekuatan, wortel di depan hadiah, dan tongkat di belakang hukuman. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai carrot and stick motivation. Tapi masalahnya, Blay, kebanyakan dari kita hanya bergantung pada satu sisi. Entah terlalu fokus pada hadiah hingga lupa pada konsekuensi, atau sebaliknya terlalu takut pada hukuman hingga kehilangan keberanian untuk maju. Kenapa ini penting? Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Seneca berkata, jika kamu tidak tahu kemana kamu pergi, tidak ada angin yang akan membawa kapalmu ke tujuan. Artinya, kamu butuh tujuan yang menarik. Wortel, sekaligus dorongan untuk terus bergerak, tongkat. Tanpa kombinasi ini, motivasimu akan kehilangan daya tahan. Bagaimana cara memperkuat keduanya? Pertama, perjelas wortelmu. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Bayangkan bagaimana rasanya mencapainya. Jadikan itu gambar yang begitu jelas hingga kamu tidak sabar untuk mencapainya. Kedua, kenali tongkatmu. Apa yang terjadi jika kamu tidak bertindak? Bayangkan rasa kecewa atau penyesalan yang mungkin kamu rasakan. Gunakan itu untuk mendorong dirimu melangkah. Ketiga, buat sistem penghargaan kecil. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuan layak dirayakan. Ini akan menjaga energimu tetap tinggi. Keempat, gunakan rasa takut secara cerdas. Alih-alih membiarkannya menghentikanmu, gunakan rasa takut sebagai pengingat bahwa tidak bertindak jauh lebih berbahaya. Blay, bayangkan seekor kuda yang hanya dikejar tongkat tanpa melihat wortel di depan. Ia mungkin lari, tapi tidak tahu kemana. Sebaliknya,
Jika hanya wortel tanpa tongkat, ia mungkin tidak pernah bergerak sama sekali. Hidupmu juga begitu. Temukan keseimbangan dan kamu akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Play pernah dengar istilah "what doesn't kill you makes you stronger". Penolakan adalah salah satu contoh terbaik dari itu. Penolakan, meskipun menyakitkan, sebenarnya adalah guru yang tak ternilai. Dalam stoikisme, penolakan dipandang sebagai ujian dari kehidupan, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkuat mental dan emosimu. Setiap kali kamu ditolak, kamu dipaksa untuk melihat ke dalam dirimu. Apakah usahamu cukup baik? Apakah caramu mendekati sesuatu sudah tepat? Penolakan adalah cermin yang jujur, meskipun seringkali tidak nyaman. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai resilience building. Semakin sering kamu menghadapi tantangan, semakin tangguh kamu menjadi. Bagaimana penolakan bisa menjadi hal baik untukmu? Pertama, belajar dari pengalaman. Penolakan memberikan informasi yang berharga tentang apa yang bisa kamu tingkatkan. Anggap itu sebagai masukan gratis dari kehidupan. Kedua, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit emosional. Semakin sering kamu ditolak, semakin kecil dampaknya terhadapmu. Ini seperti membangun otot mental yang membuatmu lebih kuat. Ketiga, menghilangkan rasa takut. Ketika kamu menyadari bahwa penolakan tidak membunuhmu, kamu mulai mengambil lebih banyak risiko yang pada akhirnya membawa lebih banyak peluang. Bayangkan dirimu seperti pedang yang ditempa oleh api. Penolakan adalah api itu. Panas, menyakitkan, tapi justru membuatmu lebih tajam. Jadi, setiap kali kamu menghadapi penolakan, ucapkan terima kasih. Itu adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Dunia ini penuh dengan ya yang menunggu, tapi kamu harus cukup tangguh untuk melewati semua tidak yang ada di depan. Mari kita lihat penolakan dari sudut pandang baru. Penolakan itu bukan tentang kamu yang tidak cukup baik. Sebaliknya, itu hanya tanda bahwa kamu dan situasi itu bukan pasangan yang cocok. Penolakan adalah seleksi alami yang membantu kamu menemukan tempat di mana kamu benar-benar bisa berkembang. Seringkali kita melihat penolakan sebagai refleksi dari nilai diri kita. Padahal dalam realitas hidup itu hanyalah masalah kecocokan. Dalam stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan penerimaan orang lain bukan salah satunya. Dalam psikologi, ini sejalan dengan konsep person-environment fit. Jika sesuatu tidak cocok, itu bukan berarti kamu salah. Itu hanya berarti ada tempat atau orang lain yang lebih cocok untukmu. Bagaimana mengubah sudut pandang ini? Pertama, rasionalisasi situasi. Ketika ditolak, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar tentang diriku atau hanya soal preferensi orang lain? Kedua, fokus pada peluang berikutnya. Setiap pintu yang tertutup memberitahu kamu untuk mencari pintu lain yang lebih sesuai. Ketiga, hindari personalisasi. Jangan mengambil penolakan secara pribadi. Itu bukan tentang dirimu sebagai individu, tapi tentang dinamika yang tidak selaras. Bayangkan kamu mencoba sepatu di toko. Jika ukurannya tidak pas, apakah itu berarti ada yang salah dengan kakimu? Tentu tidak. Itu hanya berarti kamu perlu mencari sepatu lain yang lebih sesuai. Begitu juga dengan hidup ini. Penolakan adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih cocok menunggumu di luar sana. Jadi, alih-alih merasa terluka, anggap itu sebagai peta untuk menemukan tempat yang benar-benar milikmu. Jika ada satu hal yang benar-benar membebaskanmu dari rasa takut akan penolakan, itu adalah memiliki pilihan. Bayangkan dirimu bukan sebagai seseorang yang terus-menerus mengejar peluang, tapi sebagai seseorang yang menciptakan peluang. Fokuslah untuk menjadi pribadi yang menarik, kompeten, dan bernilai, sehingga kamu tidak hanya bergantung pada satu pintu yang terbuka.
Dalam stoikisme, ada ajaran tentang mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Marcus Aurelius mengatakan, hiduplah dalam kehormatan, sehingga orang lain tidak bisa merendahkanmu. Artinya, ketika kamu membangun dirimu dengan kemampuan dan karakter yang kuat, dunia akan mulai memperhatikan. Ketika kamu memiliki banyak pilihan, penolakan kehilangan kekuatannya. Dalam psikologi ini dikenal sebagai locus of control internal, kepercayaan bahwa kamu memiliki kendali atas hidupmu. Orang yang memiliki banyak opsi lebih percaya diri karena mereka tahu bahwa satu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bagaimana menjadi orang yang memiliki banyak opsi? Pertama, tingkatkan keterampilanmu. Jadilah ahli di bidang tertentu. Ketika kamu kompeten, peluang akan datang kepadamu. Kedua, bangun hubungan yang berarti. Jaringan yang luas membuka lebih banyak pintu, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Ketiga, jadilah menarik. Kembangkan kepribadian yang unik dan otentik. Orang yang menarik perhatian seringkali adalah mereka yang nyaman menjadi diri sendiri. Keempat, latih ketahanan mental. Ketika kamu tangguh, kamu tidak mudah terpengaruh oleh kegagalan atau penolakan. Blay, hidup ini seperti pasar. Jika kamu hanya menjual satu barang, pembelinya terbatas. Tapi jika kamu menawarkan berbagai hal yang bernilai, tiba-tiba kamu menjadi pusat perhatian. Jadilah seseorang yang menciptakan opsi, bukan yang bergantung pada satu kemungkinan. Ketika kamu mencapai ini, rasa takut akan penolakan akan menjadi sesuatu yang jauh di belakangmu, nyaris tidak terasa lagi. Blay, mari kita simpulkan semuanya. Ketakutan itu seperti bayangan, besar, mengintimidasi, tetapi tidak nyata. Ketika kamu mulai melihat penolakan sebagai sesuatu yang netral, memahami bahwa hidup adalah permainan angka, dan membangun dirimu menjadi seseorang yang memiliki banyak pilihan, ketakutan itu perlahan memudar. Ingatlah, Blay, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Ketika kamu memahami bahwa penolakan hanyalah bagian dari proses, rasa malu menjadi pilihan dan peluang selalu ada jika kamu terus bergerak, kamu akan melihat bahwa ketakutan hanyalah rintangan kecil di perjalananmu menuju kehebatan. Jadi sekarang saatnya kamu bertindak, lepaskan rasa takutmu, peluk penolakan sebagai guru, dan bangun dirimu menjadi seseorang yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar. Dan sebelum kamu pergi, Blay, jika narasi ini membuka sudut pandang baru atau memberimu keberanian untuk melangkah, jangan lupa klik like, share ke temanmu yang butuh dorongan, dan subscribe Stoikologi, karena perjalanan ini akan lebih menarik jika kita melaluinya bersama.